Beberapa hari yang lalu, aku mengikuti lomba komik strip di mana temanya adalah local heroes. Berhubung aku dari Malang, aku melakukan beberapa riset. Tahu nggak kalau di kota Malang terdapat sebutan istilah kera-kera ngalam? Bukan monyet. Kata kera berasal dari kata arek yang dibalik dan ngalam dari kata Malang yang dibalik. Kenapa NG nggak dibalik juga menjadi GN? Sulit dibaca, cuk. Selain itu juga nggak semua kata emang bisa dibalik. Bahasa Walikan yang merupakan ciri khas dari masyarakat Malang memiliki nilai historis. Bahasa ini digunakan masyarakat Malang pada saat perang melawan penjajah Belanda. Bahasa ini mulai berkembang pada tahun 1949 silam, ketika agresi militer Belanda II terjadi. Bahasa Walikan berasal dari pemikiran para pejuang yang tergabung dalam kelompok gerilya rakyat kota yang dipimpin oleh Hamid Rusdi. Bahasa Walikan ini digunakan menjadi kode rahasia atau sandi saat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Hamid Rusdi adalah pahlawan nasional Indonesia dari kota Malang yang lahir pada tahun 1911. Merupakan perwira staf Divisi 7 Suropati pada tahun 1946 yang pernah ikut melucuti tentara Jepang setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Memimpin pasukan dalam Class 1 1947 untuk mempertahankan Malang dari serbuan Belanda. Hamid Rusdi merupakan otak di balik aksi legendaris Malang Lautan Api, yaitu memerintahkan rakyat untuk membakar bangunan Belanda dan mencetuskan bahasa Walikan sebagai kode atau sandi yang digunakan para pejuang gerilya rakyat kota untuk berkomunikasi dan gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Sungai Wonoroyo, Kedung Kandang saat agresi militer Belanda II. Atas segala jasa beliau, dibangunkanlah monumen yang gagah berdiri di Jalan Simpang Balapan Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bahasa Walikan mengalami perubahan fungsi. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, bahasa ini sering dipakai oleh mafia jalanan dan untuk mengelabuhi pihak berwajib. Sementara pada dekade 1970-an, bahasa Walikan mulai dipakai di kalangan anak muda dan siswa sekolah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Pada 1980 akhir, seiring berdirinya klub sepak bola Arema, bahasa Walikan ini pun menjadi bentuk solidaritas bagi masyarakat Malang. Pada tahun 2000-an, bahasa Walikan mulai dianggap sebagai bahasa identitas masyarakat Malang. Begitu pula di koran-koran lokal, mulai muncul kolom-kolom pendek memakai bahasa Walikan. Begitupun di radio dan televisi, ada segmen yang menengahkan bahasa Walikan. Perkembangan zaman mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya bahasa lokal. Menurutnya kebanggaan masyarakat, terutama para remaja terhadap kearifan lokal semakin tampak. Bahasa lokal mulai tergerus oleh bahasa asing yang dipandang lebih keren, bermanfaat, dan bermartabat. Tapi ternyata hal ini tidak terjadi di kota Malang, di mana seluruh para muda-mudi khususnya generasi Z bangga dan terus menjunjung tinggi bahasa Walikan, hingga bahasa tersebut terus eksis hingga sekarang. Untuk mempertahankan bahasa lokal, sangat diperlukan partisipasi seluruh masyarakat, terutama para generasi muda yang memiliki banyak peluang untuk memperkenalkan bahasa lokal agar terus terjaga. Rasa cinta terhadap bangsa lokal harus terus dipupuk agar keberadaan bahasa lokal terus hidup dan diperkuat. Hingga saat menghadapi kehadiran bahasa asing, kita bisa memfilter dengan baik karena rasa cinta terhadap bahasa lokal sudah kokoh. Bahasa Walikan yang dicetuskan Hamid Rusdi sekarang menjadi ciri budaya, kebanggaan, dan identitas diri bagi kera-kera ngalam atau arek-arek Malang. Dimanapun kita berada, identitas sebagai orang Malang itu tetap ada. Tiap kali kita berbicara, terutama menggunakan bahasa Walikan atau bahasa Jawa, kita akan tetap ingat akan identitas kita.